teman-teman, saya Aurelia Sonia Lebo dengan NIM 23020102445, kelas F semester 3, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan secara damai dan secara kekerasan. Selamat menonton. Nah, yang pertama kita akan melihat penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi. Merupakan penyelesaian yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Selanjutnya adalah mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, dan yang membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga. Dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai pelaku. Komunikasi bagi pihak ketiga disebut good office. Sedangkan yang membedakan antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat. Kasus jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan mengusulkannya dalam bentuk syarat umum, dilakukan penyelesaian tanpa secara nyata, kemudian ikut serta dalam negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara saksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Sebaliknya, mediasi merupakan pihak yang melakukan mediasi, yang memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi, serta mengarahkan pihak yang bersengketa sedemikian rupa, sehingga cara penyelesaiannya dapat tercapai meskipun usulan yang diajukan itu tidak berlaku terhadap para pihak. Yang ketiga adalah konsiliasi atau conciliation. Menurut The Institute of International Law melalui The Regulation de Procedure International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen maupun sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Selanjutnya, penyelidikan atau biasa disebut inquiry. Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti dan permasalahan yang timbul. Badan ini biasanya dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaian. Selanjutnya, penyelesaian di bawah naungan organisasi internasional atau organisasi PBB. Amanat yang disebutkan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang terakhir adalah arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya kita akan melihat prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang pertama, prinsip etikat baik atau good faith. Selanjutnya, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa, prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus, prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa, prinsip exhaustion of local remedies. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari cara penyelesaian sengketa melalui kekerasan. Antara lain yang pertama, perang. Tujuan dari perang yaitu untuk menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak dapat memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Yang kedua, retorsi atau retorsion. Merupakan pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Yang ketiga, tindakan pembalasan atau reprisal. Pembalasan merupakan metode yang dipakai oleh negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan. Yang keempat yaitu blokade secara damai. Merupakan tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Dan yang terakhir adalah intervensi atau intervention, yaitu campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain yang dalam kaitannya khusus berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan dan lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik.
Sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa internasional. Terima kasih.